Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmaniar Anandari dengan NIM A1J1181041. Di sini saya akan menjelaskan video tentang sistem endokrin, yang dimana merupakan tugas laporan anatomi dan fisiologi manusia yang diampu oleh Bapak Mustamin Balumbi SPD MSI dengan nama asisten Kak Kisan Muhammad. Sistem endokrin adalah sistem kelenjar yang bekerja pada tubuh manusia yang hasil sekresinya langsung ke dalam darah tanpa melewati duktus atau saluran, dan dari sekresi tersebut adalah hormon. Hormon adalah zat kimia yang dibawa dalam aliran darah ke jaringan dan organ, kemudian merangsang hormon untuk melakukan tindakan tertentu. Sistem endokrin sangat berpengaruh pada banyak proses kehidupan yang melibatkan reproduksi, pertumbuhan, kekebalan tubuh, dan menjaga keseimbangan. Fungsi internal tubuh, fungsi kelenjar endokrin yaitu yang pertama, mengontrol dan merangsang aktivitas kelenjar tubuh, merangsang pertumbuhan jaringan, mengatur metabolisme oksidasi dan meningkatkan absorpsi glukosa pada usus halus, serta dapat mempengaruhi metabolisme lemak, protein, karbohidrat, vitamin, mineral, dan air. Kelenjar dari sistem endokrin meliputi hipofisis, kelenjar pineal, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar timus, kelenjar pankreas, dan kelenjar adrenal, dan kelenjar ovarium atau testis. Adapun bagian-bagian dari kelenjar endokrin yaitu yang pertama, kelenjar pineal adalah struktur berbentuk biji pinus kecil ditemukan di antara kedua belahan otak yang melekat pada bagian talamus di dekat bagian atas ventrikel ketiga. Kelenjar pineal menghasilkan hormon melatonin. Hormon ini menghambat sekresi hormon gonadotropin LH dan LSH dari kelenjar hipofisis anterior, sehingga menghambat fungsi sistem reproduksi. Yang kedua yaitu kelenjar hipofisis memiliki struktur seperti kacang yang terhubung ke hipotalamus oleh tangkai kecil dari jaringan yang disebut infundibulum. Kelenjar ini menghasilkan beberapa hormon seperti hormon antidiuretik atau ADH, berfungsi meningkatkan penyerapan kembali air. Oksitosin berfungsi meningkatkan kontraksi uterus, meningkatkan pengeluaran ASI, dan kelenjar payudara, yaitu kelenjar tiroid dan paratiroid. Kelenjar tiroid adalah kelenjar endokrin terbesar dalam tubuh. Kelenjar tiroid melepaskan dua bentuk hormon tiroid, yaitu tiroksin dan tirodotironin atau T3 dan T4. Hormon tiroid mempengaruhi hampir setiap sel dalam tubuh, kecuali otak orang dewasa, organ ginjal, testis, dan uterus. Kelenjar paratiroid yaitu hormon polipeptida yang penting dalam mengontrol dan mengatur kadar kalsium dalam darah. Ketika produksi hormon paratiroid tidak adekuat, akan mengakibatkan penurunan kadar kalsium darah yang dramatis, sehingga terjadi hipokalsemia. Keempat yaitu timus. Timus terletak di rongga dada superior terhadap jantung. Timus mensekresikan timosin yang terlibat dalam pematangan sel darah putih yang disebut limfosit. Kelenjar adrenal, sepasang kelenjar adrenal juga dikenal sebagai kelenjar suprarenal, karena terletak di atas ginjal menghasilkan hormon ACTH, diperlukan untuk mempertahankan aktivitas aksesori dari korteks adrenal. Yang keenam yaitu pankreas, adalah kelenjar berukuran besar di balik kurvatur besar lambung, menghasilkan hormon mensekresi hormon insulin dan glukagon. Yang ketujuh yaitu testis.
Hormon utama yang dihasilkan dan disekresi oleh testis adalah testosteron, yaitu androgen atau hormon seks pria.